Dan untuk yang beragama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinannya. Dan untuk yang beragama non-Islam, silahkan juga berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tak pula juga lupa kepada anandaku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai juga, yaitu silahkan bagi yang ingin membersihkan ruangannya. Karena kenapa dibersihkan? Sebagian kenyamanan kita saat belajar itu yang tentunya bersih gitu. Kalau nggak bersih, otomatis yang kita nggak nyaman belajar. Baik, untuk menghematkan waktu, kemarin kita telah belajar, Bapak share atau kita telah belajar, yaitu materinya proses prototyping. Kira-kira dalam proses prototyping ini ada yang perlu ditanyakan atau gimana? Masuk itu keluar tadi. Oke, silakan lagi kawan-kawannya masuk. Bapak tunggu sekarang. Baik, kita lanjutkan. Dalam proses prototyping ini, yaitu pembuatan prototype disebut dengan prototyping. Apa yang kita kerjakan itu disebut dengan prototyping. Contohnya, kita menginstalkan sebuah laptop. Laptop itu adalah subjek dari pengerjaan kita. Orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan disebut dengan prototyping. Tujuan dari prototyping ini adalah sebagai penguji daya tahan bentuk usaha yang ingin kita buatkan. Contoh tadi itu pengembangan usaha-usaha kita gitu. Nah, kita bisa menganalisa kegiatan prototyping kita atau kegiatan sebuah prototype kita berdasarkan dimensinya, yaitu terdapat dari 4. Ya, Aurora. Yang pertama itu dimensi representasi, maksud Bapak. Yang kedua itu dimensi presisi, dimensi interaktif, dan dimensi evaluasi atau dimensi evolusi. Apa itu dimensi representasi? Yaitu menggambarkan bentuk prototype. Misalnya sebuah kumpulan kertas, sketsa, simulasi komputer, dan lain sebagainya gitu. Nah, prototyping ini lebih cenderung kepada pembuatan sebuah iklan produk dan pertimbangan tempat yang digunakan serta perhitungan aspek finansialnya gitu. Lebih cenderung kepada pembuatan iklan, otomatis kan seorang pengusaha atau teknopreneur itu lebih bisa memahami sebuah iklan. Iklan itu bisa terbuat dari ya Photoshop atau mungkin bahan-bahan aplikasi software lainnya untuk memajukan sebuah usahanya gitu. Semua usaha atau usaha di bidang komputer tentukan sebuah iklan yang baik dan benar, tentunya menarik lah gitu. Melalui Photoshop bisa dijadikan sebuah website, kan yang luar biasa sekali. Yang kita nampak sekarang kan Photoshop itu hanya berbasis nampak jadi gitu kan. Misalnya spanduk itu kan terbuat dari Photoshop ya. Ada yang terbuat spanduk itu iklannya melalui sebuah jaringan website, ya website. Informasi dari website ada gitu. Mungkin di perkuliahan Anda bisa belajar lebih dalam besok gitu. Yang kedua itu dimensi presisi tadi. Dimensi presisi itu menggambarkan tingkat ketelitian sebuah prototipe yang dibuatkan. Ini lebih teliti lagi tentunya. Yaitu yang ketiga itu dimensi interaktif. Nah, pada dimensi ini menggambarkan sejauh mana hubungan antara konsumen dengan prototipe yang dibuat oleh seorang wirausaha. Tuh. Artinya barang dari usaha yang kita buat, sejauh mana hubungannya barang tersebut dipakai oleh beliau gitu. Misalnya merasa nyaman dan jangka waktu pemakaiannya terus menerus seperti itu. Dan berikutnya itu dimensi evolusi. Apa itu dimensi evolusi? Yaitu prediksi siklus dari suatu prototipe gitu. Prediksinya seperti apa? Ada yang tahu nggak prediksinya seperti apa tuh?
Misalnya begini, prototipe itu kan disebut sebagai bersifat sekali pakai atau permanen gitu. Contoh kan, kita tidak usahlah berbicara tentang masalah ini, tentang masalah, walaupun kita belajar tentang komputer lah pada umumnya, itu kan lebih signifikan lagi gitu. Contoh simpelnya gini, kita membeli sebuah masker lah misalnya, masker itu apakah bisa sekali dipakai pun enggak gitu. Kalau bisa sekali pakai, otomatis kan dia tidak evolusi gitu, dia tidak bisa memprediksi. Tapi kalau masker tersebut bisa terpakai, bertahan atau kualitas dari kulitnya tahan lama, otomatis bisa menjadi sebuah evolusi, memprediksi yang baik dan benar, dan produk-produk yang baik dan benar. Sama halnya dengan komputer. Komputer ini kira-kira tahu nggak, ini prosesor itu bagusnya yang berapa? Prosesor itu, kekuatan prosesor itu, speknya bagusnya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Silpi tahu nggak, Silpia? Silpia? Mana nih Silpia nih? Ya Pak, Tahu nggak kira-kira yang Bapak tanyakan tadi, Silpia? prosesor yang paling bagus Pak. Ya, gitu. Tahu nggak kira-kira prosesor yang paling bagus lah menurut Silvia itu apalah prosesor yang paling bagus itu yang Silvia ketahui lah gitu. Kalau dilihat dari prosesor ini kan ada tingkatannya, Silvia. Pertama kan ada Intel Atom, Intel Core. Sebelumnya sudah pernah dipelajari belum? Aurora, sebelumnya sudah pernah dipelajari belum? Aku tahu dari Pak, kan pelajaran PKG tahu-tahu di Pak. Kenapa? Belum Pak ya. Oh ya, mudah-mudahan besok kita pelajari lagi ya kita itu. Jadi begini, si siapa yang baru masuk ini? Henry ya, selamat datang Henry. Jadi begini Henry sama Maya, tingkatan prosesor ini yang paling tinggi kan sekarang, yang terbaru sekarang ada Core X Series. Itu di Indonesia jarang orang pakai Core X Series gitu. Pada umumnya di Indonesia ini kan memakai khususnya di Riau Core i7, Core i5 atau Core i3. Itu pada umumnya. Jadi ketika seorang klien atau seorang pelanggan itu membeli di tokonya Aurora misalkan, membeli prosesor, kalau dia berpandangan itu di bawah Core i3, otomatis kan dia tidak tahan lama, speknya tidak tahan lama, otomatis dia mau berganti yang lebih baik, yaitu Core i3 atau Core i5. Kenapa? Dari prosesor tersebut kan bisa kualitas, ditentukan kualitas bagus dan tidaknya sebuah komponen-komponen komputer gitu. Paham ya? Mbak, Jadi semakin tinggi usaha, produk-produk usaha yang kita buat, otomatis akan dia bersifat dimensi evolusi gitu. Nah, baik. Itu hanya gambaran dari pembelajaran yang sebelumnya gitu. Ada tahapan-tahapan prototyping, ada faktor-faktor penentu prototyping gitu. Baik, pada pembelajaran kali ini yaitu ini. Sementara ya Bapak ambil slide-nya dulu. Yang barusan itu hanya sebagai evaluasi pembelajaran sebelumnya gitu. Henry. Henry, Woi, apa kabarmu? Apa kabarmu? sehat lah. Sehat. Ini udah nampak slide-nya belum? Aurora, Baik, Pak. ini slide-nya
Sudah nampak belum ini? Udah Pak. Udah. Dan mana Pak? Aku nggak nampak Pak. Ini yang 4, pendekatan dalam prototype. Ada. Sudah ada Silpi? Ada. Ini tidak. Bergerak. Slide-nya nggak nampak Pak. Kan nampak? Ini nggak nampak. Di sini siapa aja yang nampak slide-nya? Maya Sari nampak gak Maya? Maya Sari? Nggak ada nampak tuh Pak. Gak ada nampak. Iya Pak, nggak ada nampak tuh. Ini Silvia nampak nggak? Ini slide-nya. Ada Pak. Nah, ini temannya ada yang bilang ada nih. Aku nggak nampak deh Pak. Coba geser ke kiri. Ini udah digeser nih. Sudah Bapak apakan slide-nya? Jadi ini langsung aja ya kita Bapak jelaskan ya. Ya Pak. Sebentar. Siapa ini udah nampak si Maya Sari belum? Udah Pak. Udah. Udah. Oke, baik. Pada pembelajaran pada hari ini yaitu lanjutan dari semalam, pendekatan dalam prototype. Pada pendekatan berikut adalah pendekatan yang bisa dipilih dalam pembuatan prototype. Pendekatan apa yang bisa dipilih? Kan begitu pertanyaannya. Ya tentunya pendekatan dalam strategi gitu. Ini slide-nya agak lama juga beroperasi, berbeda sama di Google Zoom. Pendekatan dalam strategi prototyping itu pertama kita mengenal pendekatan bisnis. Nampak ya ini ya? Ada kan? Ini ada A pendekatan bisnis dan B-nya faktor-faktor dalam alur kerja prototyping. Nampak kan? Oke. Yaitu pendekatan bisnis itu apa kira-kira? Yaitu pembuatan prototipe dengan pendekatan mengutamakan pada kepentingan sebuah inovasi, proses perencanaan, kreativitas atau kreatif dan kesuksesan dalam suatu produk. Artinya di sini selain kita individu juga memerlukan orang lain dalam sebuah pendekatan bisnis atau kerja kelompok antara satu wirausaha dengan wirausaha lainnya gitu, supaya terciptanya sebuah inovasi, proses yang perancangan yang kreatif dan suatu produk yang berhasil gitu. Paham ya? Kedua itu faktor-faktor dalam alur kerja prototyping. Yang pertama dapat dilihat itu prototyping dapat dilakukan pada kegiatan ini, pada kegiatan bagian dari produk yang bisa juga dilakukan pada seluruh produk. Artinya prototype ini dapat dilakukan pada satu produk dan seluruh produk. Di komputer ini bisa kita telitikan selain dari CPU juga bisa mouse telitikan, kan begitu. Gak harus mesti semuanya gitu. Yang kedua jumlah prototipe yang digunakan. Yang ketiga, prototipe bisa berbentuk sebuah virtual. Itu virtual itu maksudnya apa itu virtual itu? Ada yang tahu nggak ini maksudnya virtual itu apa? Halo? Halo?
Halo Sylvia. Sylvia, Ya Pak. tahu nggak maksudnya dari virtual nomor 3 ini Sylvia? Tapi kan nampak gambarnya kan? Ya. Ya masuk virtual itu secara aplikasi gitu. Aplikasi CAD, EA dan CFD. Aplikasi ini yaitu aplikasi yang berbentuk sebuah virtual untuk mengontrol prototipe kerja kita gitu. Yang berikutnya, pembuatan prototipe bisa dilakukan dengan bantuan pihak luar atau luar perusahaan atau bantuan dari outsourcing. Outsourcing itu sebutnya bantuan yang itu kerjasama dalam pihak-pihak luar gitu untuk menangani sebuah usaha milik kita. Tentunya hasilnya akan dibagi sama beliau. Ini adalah aplikasi teknik rapid prototyping dalam pembuatan prototipe produk perangkat keras gitu. Dalam hal ini dapat dibagi, ini slide-nya cukup lama juga operasinya. Pada bagian B ini, aplikasi teknik rapid prototyping dapat pembuatan prototipe produk perangkat keras. Nah, dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, rapid prototyping luar jaringan. Nampak ini kan? Di luar jaringan pertama, yang kedua yaitu di dalam jaringan. Rapid prototyping di luar jaringan yaitu proses pembuatan prototipe yang tidak memerlukan perangkat lunak. Maka jika terdapat kesalahan atau tak terpakai lagi, prototipe tersebut akan dimusnahkan. Sama halnya seperti tadi, prosesor itu kalau dia kurang memadai, otomatis kan akan diubah jadi lebih tinggi. Seperti itu. Dalam rapid prototyping luar jaringan ini terdapat dari dua segi klasifikasi. Pertama itu rapid prototyping luar jaringan menggunakan kertas atau pensil, dan kedua menggunakan mockup. Ini udah tahu kan, rapid prototyping luar jaringan menggunakan kertas pensil udah tahu. Cara sketsa tersebut menggunakan mockup, cara mengsketsakan sebuah usaha melalui kertas atau pensil gitu. Paham ya? Halo Sylvia. Ya. Yang kedua lagi ya. Ini Aurora ini udah keluar ya belum? Belum Pak. Oh belum, masih aktif ya, bagus ya. Lanjutkan. Ini kan cuma 5 slide kok. Sebentar gitu. Setelah ini nanti kita udahkan gitu. Berikutnya itu kita membahas tentang yang kedua. Tadi yang pertama kan ada rapid prototyping luar jaringan. Nah, di luar jaringan ini ada dua klasifikasi lagi. Yang pertama, rapid prototyping luar jaringan menggunakan kertas. Ya Bapak kira mungkin udah tahu semua lah kan, kertas tuh untuk menggambarkan sebuah laptop. Kertas kan menggunakan pensil, warna, roll dan sebagainya gitu. Itu langkahnya. Paham ya? Nah itu. Yang kedua itu menggunakan mockup. Kira-kira ada yang tahu nggak mockup itu apa? Halo? Nggak tahu. Nggak tahu? Ada yang tahu nggak mockup itu apa? Mockup. Kira-kira apa tuh bahasa Inggrisnya mockup itu? Ini. Mockup itu berbentuk realistis dari karya digital. Banyak desainer menggunakan mockup untuk membuat ilustrasi desainnya hardware mereka. Mockup biasanya dibuat dari kertas karton atau simulasi karton melalui mockup tersebut. Mockup itu adalah prototipe fisik tingkat pertama. Dengan adanya mockup, desainer bisa mengetahui atau seorang usahawan bisa mengetahui bagaimana interaksi antara produk dengan pengguna. Dan langsung dengan adanya mockup, desainer juga bisa memfokuskan desainnya itu pada aspek fisik apa gitu. Misalkan dari mockup ini, seorang usaha komputer
memfokuskan penelitiannya melalui CPU misalkan, atau melalui mouse, melalui monitor dan sebagainya. Itu. Jadi sekarang mau bertanya ini. Kira-kira apa bedanya mockup dengan properties? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo? Enggak. Ada yang tahu nggak bedanya mockup dengan properties? Oh, Pak. Iya, apa tuh? Ya, kalau properties itu kan banyak desainernya gitu. Desainernya masuk begini. Dalam komputer itu kan kita meneliti satu pengetahuan dulu. CPU aja. Mouse saja dan lain sebagainya. Kalau dia properties, banyak yang teliti, banyak sebuah argumen-argumen yang terletak pada penelitiannya. Tidak usah kita membicarakan tentang masalah komputer, tentang masalah yang lain aja, misalkan simple cerita tentang masalah drama itu kan membutuhkan properti gitu. Pertama, dari segi wayangnya siapa, pelakunya siapa, karakternya siapa, atau bahan-bahan dari properti lainnya. Misalkan ada jenis TV yang rongsokan yang tidak dipakai, itu jadikan sebuah acuan dalam sebuah drama gitu. Itu dalam bentuk klasifikasi cerita lain. Sekarang kita komputer gitu. Itulah bedanya mockup dengan properti. Mockup itu membutuhkan suatu penelitian khusus saja. Tuh, supaya dikembangkan, sudah khususnya mockup selesai dan produk penelitian lain pun akan segera dilakukan gitu. Nah, yang kedua ini tentang rapid prototyping dalam jaringan. Apa itu rapid prototyping dalam jaringan? Kita lihat dari tujuannya, yaitu teknik rapid prototyping dalam jaringan untuk menghasilkan prototipe dengan presisi tinggi daripada prototyping di luar jaringan katanya. Dengan adanya ini, desainer bisa mengkomunikasikan idenya lebih mudah kepada klien, manajer, pengembang, dan pengguna. Rapid prototyping dalam jaringan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu simulasi non-interaktif dan simulasi interaktif gitu. Nah, dapat kita artikan rapid prototyping dalam jaringan tentu kan membutuhkan satu jaringan gitu. Jaringan yang memadai dalam suatu pengerjaan usaha seorang usahawan gitu. Yang pertama, simulasi non interaktif. Simulasi ini adalah animasi komputer untuk menggambarkan apa yang dilihat oleh seseorang jika orang itu adalah pihak ketiga. Ngerti nggak pihak ketiga ini maksudnya kira-kira Ananda sekalian? Halo, Sylvia, Aurora, kira-kira ngerti nggak nih? Ini slide-nya masih nampak kan? Masih, Pak. Tapi gak jelas-jelas, Pak. Oh, nggak jelas dia. Jaringan mungkin, Pak. Oh, gini udah jelas gini. Belum? Nah, itu udah. Nah, gini. Papa ulangi ya. Rapid prototyping dalam jaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, simulasi non interaktif dan simulasi interaktif. Simulasi non interaktif itu yaitu animasi komputer yang menggambarkan apa yang dilihat oleh seseorang jika orang itu adalah pihak ketiga. Maksudnya begini. Ananda semua tahu nggak aplikasi yang untuk berancang sebuah desainer itu apa? Ada yang tahu? Misalnya Blender, AutoCAD gitu. Itu aplikasi yang hanya untuk apa? Menggambarkan sebuah non interaktif. Misalnya ketika orang itu berbicara, dia akan terbuka sendiri tanpa memegang sebuah keyboardnya gitu. Jadi hanya menggunakan suara saja, perintah melalui jaringan suara, tidak menggunakan keyboard.
aplikasi AutoCAD dan sebagainya. Yang kedua, simulasi interaktif. Pada simulasi interaktif ini, desainer dapat membuat alat seperti Photoshop untuk membuat wizard dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Atau mungkin sebuah iklan untuk promosikan sebuah usahanya gitu. Sekarang sini Bapak tanya, ini kan simpel nih, dalam simulasi interaktif desainer dapat membuat alat seperti Adobe Photoshop untuk membuat alat, maksudnya gini ya, Wizard of Oz. Di sini sudah bisa Photoshop semua nih, belum? Lupa. Oh gitu. So, dia dipelajari lagi gitu. Ya, Photoshop ini kan selain untuk apa, pengembangan promosi usaha juga bisa gitu. Gini. Nah, langkah terakhirnya itu prototyping dengan teknik elektronik dan elektromagnetik dalam produk perangkat keras. Nah, di sini ada 3 bagian yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu, selesai nih cerita ya. Yang pertama, langkah setelah breadboard atau papan metrik. Ada yang tahu nggak breadboard itu apa? Breadboard itu sebuah papan sama dengan papan IC, integrated circuit. Itu papan metrik. Papan metrik itu yaitu papan yang menggambarkan sebuah metrik-metrik atau komponen-komponen yang terdapat dalam papan IC atau papan breadboard tersebut sebelum diadakan dengan penyolderan. Itu langkah dari proses breadboard dan papan melalui papan metrik. Di sini kita bisa lihat apa captionnya, itu pertama-tama menggunakan breadboard dengan penyusunan prototipe dengan cepat. Papan metrik digunakan agar prototipe dapat disalin untuk membuat PCB. Sama seperti tadi, papan IC yang tidak ada metrik-metriknya digabungkan menjadi sebuah metrik, lalu penyolderannya melalui kabel-kabel, digabungkan kabel-kabel menjadikan sebuah pembuatan proses PCB begitu. Yang kedua, anda sekalian, yaitu prototipe PCB sendiri dan perangkat lunak ESAD atau dengan ECAD itu. Prototipe PCB ini adalah bagian yang menjadi pusat komponen-komponen antara material-material yang ada papan PCB. Nah, di sini nampak ada perbedaannya kan antara ini dan ini. Kalau yang di sini, yang Bapak di kursor ini nampak kan? Nampak, Pak. Ini belum, masih proses dalam sebuah penyeldaran. Kalau bentuk ini sudah terjadi penyeldaran. Begitu simpelnya. Yang kedua itu melalui aplikasi ECAD atau ESAD, adalah perangkat lunak untuk mendesain sistem elektronik seperti PCB dan IC. Gitu. Jadi alat ini, ini bukan alat. Ini adalah aplikasi perangkat lunak untuk mendesainkan. Contoh yang Bapak sebut tadi, Blender. Blender itu aplikasi untuk menggambarkan sebuah bangunan layaknya seorang pengusaha bangunan, toko bangunan gitu. Di sini ada namanya desain, itu untuk menggambarkan sebuah perangkat keras yang terdapat dalam sebuah sistem perangkat lunak gitu. Bisa dipahami ya gitu ya. Jadi ini perbedaannya, ini masih proses, ini sudah jadi, dan yang ketiga ini adalah perangkat aplikasi yang untuk menggambarkan sebuah komponen-komponen, baik itu dari papan metrik sendiri, PCB sendiri, melalui dari aplikasi ESAD tersebut. Kira-kira begitulah dari pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya bisalah bermanfaat bagi kita semua gitu, terutama untuk Anda sekalian.
gitu. Ya meskipun dengan secara pembelajaran mungkin kurang maksimal karena ini berbasis daring, belum maksimal semungkinnya gitu. Oke. Amin. Baik, ada yang perlu ditanyakan nggak gitu sebelum masuk sholat Jumat ini bagi laki-laki? Halo, Oh Pak, ada nggak ditanyakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pas hari Jumat ini kan? nggak ada lagi Pak. Oh, oke. Berarti sudah apa semua ya? Oke, baguslah gitu. Oke. Iya Pak. Untuk menghemat waktu juga karena ini kita menunjukkan 11.47, maka pembelajaran hari ini cukup sampai sini dulu. Dan tolong diulang-ulangi pelajarannya dengan cara melihat kelas-kelas yang telah file-filenya telah Bapak bagikan. Ya, silahkan mungkin secara pribadi Ananda berdoa semoga dengan sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan baik dari guru-guru kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala secara lahir maupun secara batin gitu. Baik, demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.